Pemirsa, bagaimana komitmen calon Bupati Bandung Sahrul Gunawan untuk bisa membangun Kabupaten Bandung? Apakah nantinya janji-janjinya membangun pendidikan dan ketakwaan bisa dilaksanakan secara konkret? Kita akan langsung saja menyapa Sahrul Gunawan melalui sambungan virtual. Selamat sore, Kang Sahrul. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Pilkada. Kang Sahrul, langsung saja ini sudah memasuki hari kedua proses kampanye. Apa saja kegiatan-kegiatan dan juga prioritas yang sudah dilakukan? Hari kedua ini ikut dalam podcast dengan media-media online dan juga ketemu dengan beberapa tokoh. Jadi agak sedikit melandai dulu. Dan yang jelas kalau tadi bicara mengenai program yang kami lakukan ini dari 17 program yang ada, itu salah satunya adalah dengan membebaskan SPP untuk murid SD sampai dengan SLTA, baik swasta maupun negeri, termasuk MTS MA. Ini kenapa? Kita harus berani mengurai permasalahan dari bagaimana kesejahteraan para guru, kemampuan para orang tua siswa di Kabupaten Bandung yang hanya sampai dengan 30% kemampuan membayar. Tentu kita harus carikan solusi dan hadir pemerintah di situ untuk mengcover. Dan ini akan berimplikasi bagaimana BOP sekolah aman untuk membayar gaji-gaji guru dan bagaimana masyarakat ini bisa fokus untuk kesejahteraan diri dan keluarganya. Selain itu juga bagaimana Kabupaten Bandung nanti mengupgrade dirinya sebagai induknya Bandung sebelum Kota Bandung memisahkan diri, yang terbaru KBB dan Cimahi. Dan kita harus buat pride-nya bahwa Kabupaten Bandung bisa bersaing dengan Kota Bandung misalnya. Bagaimana pemimpin nantinya harus fokus terhadap peningkatan PAD. Dan kita ini punya tambang emas. Apa tambang emasnya? Yaitu pariwisata. Nah, ini harus ada tata kelola yang baik. Dan juga tentunya dalam hal kepemudaan, kita juga layak sebenarnya sudah mempunyai SKO ya, sponsor olahraga, karena memang lumbungnya atlet ini di Kabupaten Bandung. Saya bermimpi, saya ingin menjadikan Jalak Harupat ini sebagai miniatur GBK. Ya, ada kultur baru, lari sore malam, menjadi tujuan dari para warga di Kota Bandung untuk datang ke Kabupaten Bandung. Bagaimana nantinya UMKM ini terus hidup. Dan memang perlu ada solusi dari besarnya biaya perawatan Jalak Harupat sehingga ada swasta yang masuk untuk ini. Saya kira lumayan besar kompleksitas masalah dan ini menjadi tantangan bagi saya. Ada beberapa PR prioritas yang menjadi fokus dari Kang Sahrul Gunawan, tapi kalau kita fokus tadi ke membangun pendidikan, ada program membebaskan SPP begitu ya, atau biaya yang harus dibayarkan oleh siswa. Kalau menurut Kang Sahrul sendiri, seberapa besar efek sesignifikan apa dengan pembebasan SPP tersebut dengan memajukan pendidikan di Kabupaten Bandung, Kang Sahrul? Oh ya, karena memang masih dirasa cukup berat ya. Ada juga masyarakat yang lebih memilih untuk anaknya itu ikut bekerja di perkebunan dengan orang tuanya karena mahalnya biaya untuk sekolah dan bisa mengurai permasalahan zonasi yang hingga kini juga masih belum tuntas ya, sehingga mereka bisa dimanapun bersekolah dan khusus biaya SPP itu di-cover oleh pemerintah. Bagaimana juga kita adakan program untuk perbaikan sekolah-sekolah yang ada dan dengan adanya pemerintah ya hadir untuk membantu masyarakat, saya kira ini bisa IPM kita bisa lebih meningkat ya. Dan saya kira ini akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti kualitas sumber daya manusia. Kang Sahrul tidak hanya fokus pada pendidikan, tapi programnya juga fokus untuk meningkatkan ketakwaan warga di Kabupaten Bandung. Spesifiknya seperti apa dan bagaimana kemudian warga masyarakat menerima program dan gagasan terkait meningkatkan ketakwaan di sana? Iya, jadi di Kabupaten Bandung ini
secara kultur memang hampir di setiap sudut pondok pesantren, bagaimana program yang saat ini sudah berjalan dengan program insentif guru ngaji, ini juga harus bisa lebih baik implementasinya. Kemudian perlu adanya sinergi dengan eh, antara Kementerian Pendidikan di distrik di kami dengan Kementerian Agama untuk bagaimana ini bisa maksimal ya, sehingga pendidikan agama di umum dan non formal yang di sore ini juga bisa maksimal. Kita melibatkan nantinya pondok pesantren, para madrasah, DKM untuk bisa mengcapture setiap kebutuhan untuk pembinaan keagamaan bagi para anak-anak kita di masyarakat. Jadi yang baik kita teruskan, ya, yang belum baik ya tentu kita harus jadikan ini lebih baik. Sebetulnya ya ada hal-hal yang memang selama ini saya belum bisa implementasikan, buah pemikiran saya juga masih belum bisa saya wujudkan gitu ya. Dan saya harap dengan kontestasi ini ya menyempurnakan ikhtiar, dan saya kira seluruh paslon ini pasti punya niat baik untuk bagaimana memajukan daerah, dan saya memiliki keinginan dan aspirasi saya agar ini bisa berjalan sesuai dengan harapan warga masyarakat. Dan terlebih yang penting itu adalah di Kabupaten Bandung dengan 280 desa kelurahan, 1.760 km persegi, ini perlu ada pemanfaatan teknologi. Baik. Niat harus menjadi azam atau niat yang sungguh-sungguh untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan ya teknologi untuk terbuka informasi publik, kita bisa update data yang real ya dengan pemanfaatan teknologi ini untuk bisa menjadikan ini sebagai dasar ya, karena semuanya based on data ya, kaitannya program pendidikan, kesehatan dan seluruhnya, bantuan sosial juga masih carut-marut di lapangan, yang harus dapat bantuan malah tidak, yang tidak malah dapat bantuan. Saya kira ya inilah saatnya untuk berbenah di Kabupaten Bandung. Banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya nanti diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi, fokus peningkatan pendidikan agama, dan juga pembebasan biaya SPP, agar nanti tujuan-tujuannya bisa tercapai. Terima kasih calon Bupati Bandung, Sahrul Gunawan, telah memberikan konfirmasinya bersama kami sore hari ini di Berita Pilkada, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, Berita Pilkada masih akan hadir dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.